Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misapa 7 Maret 2024 dengan mengambil tema Membalas Kebaikan Hati Allah dengan Ketaatan Iman. Diinspirasikan dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Senyampang kita menjalani masa Prapaskah, seruan yang termaktub di dalam kitab Yeremia bisa menjadi renungan Rema hari ini. Firman Tuhan lewat Nabi Yeremia bisa kita dengarkan bersama. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sahabat Rema yang terkasih, melalui Nabi Yeremia, Allah mengungkapkan kekecewaannya kepada umatnya. Kasihnya yang selama ini dia berikan kepada umatnya tidak dibalas dengan ketaatan iman, tetapi justru umatnya menjauh dari Allah, meninggalkan Allah, hidup serampangan, hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan tidak memperhatikan firman Allah dan meninggalkan Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah mengungkapkan bahwa hatinya yang penuh dengan belas kasih mengajak umat untuk kembali mengingat-ingat, merenungkan bagaimana Allah begitu mengasihi umatnya. Jangan sampai mereka jatuh di dalam kebinasaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh umatnya sebagai balasannya? Dikatakan di sana, sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sahabat Rema yang terkasih, senyampang kita menjalani masa Prapaskah, hati Allah yang semacam itulah yang kita renungkan. Allah Bapa menghendaki agar kita tidak jatuh di dalam dosa kita terus-menerus dengan menunda-nunda pertobatan, dengan mengabaikan kasih Allah, hidup dengan cara kita sendiri dan tidak mengenalkan Allah. Allah begitu terluka, Allah begitu sedih. Dia adalah Bapa yang baik, yang menghendaki agar kita selamat. Tapi terkadang kita seperti umat yang ada di dalam kitab Nabi Yeremia itu. Umat yang tegar tengkuk, yang tidak bisa melihat dan melupakan kebaikan Allah. Oleh karena itu, sahabat Rema yang terkasih, seruan ini menjadi seruan yang tetap relevan kapanpun, bahwa hidup kita senantiasa harus merenungkan terus-menerus bahwa Allah itu Allah Bapa yang baik, Allah yang Bapa yang menerima kita, yang jatuh di dalam dosa tapi berani untuk bertobat, secara khusus di masa Prapaskah ini. Ia adalah Bapa yang senantiasa membuka hatinya lebar-lebar untuk kita orang berdosa. Kita membalas kebaikan Allah itu dengan kembali taat di dalam iman kita. Ketaatan iman, berani kembali bertobat, kembali untuk menyadari kebaikan Allah di dalam hidup kita. Memang pada zaman Yeremia dikatakan betapa tegar tengkuknya umat waktu itu. Sampai kemudian Allah mengatakan kepada Yeremia, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru pada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Betapa umat waktu itu melupakan Allah. Mereka tidak sadar bahwa dengan hidup menurut rencana sendiri, jalannya sendiri, mereka akan jatuh di dalam dosa, berarti tidak akan selamat.
Itulah mengapa seruan pertobatan menjadi seruan dan juga renungan kita di masa Prapaskah ini. Kembali Tuhan Allah berfirman lewat Nabi Yeremia apa yang diharapkan oleh umatnya untuk merenungkan kebaikan Allah itu. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Renungkan ayat ini, betapa Allah sedih ketika kita dikatakan orang-orang yang tidak mau mendengarkan pengajaran. Ketika kita dikatakan sebagai orang-orang beriman yang katanya beriman, tapi ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Hidup kita penuh dengan kemunafikan, dengan dosa-dosa, dan berkubang dalam kesalahan dan dosa yang sama, dan kita tidak menyadari kebaikan Allah dan tidak mau bertobat. Sahabat Rema yang terkasih, Allah senantiasa menghendaki kita bertobat agar menyelami terus-menerus kebaikan Allah dan hidup kita bisa berdamai dengan Dia, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Sahabat Rema yang terkasih, apakah seruan dan juga firman Tuhan yang semacam ini akan kita abaikan? Akankah kita seperti umat waktu zaman Yeremia dulu, di mana ketulusan hati kita sudah lenyap, di mana kita enggan untuk menerima pengajaran dari Allah? Saya dan Anda, mari kita jawab, tidak Tuhan. Memang waktu-waktu yang lalu aku mengabaikan firman-Mu, memang waktu-waktu yang lalu aku mengabaikan pengajaran-Mu, tapi senyampang kami memasuki retret agung 40 hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan menyedihkan hati-Mu. Kami tidak akan kembali melukai hati-Mu yang penuh dengan kasih kebapaan kepada kami. Kami akan bertobat dan kami mohon rahmat untuk itu. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhan itu bertujuan agar kita hidup berkelimpahan di dalam rahmat dan pengampunan, sehingga hidup kita sungguh hidup yang damai, berhadapan dengan Allah Bapa yang baik. Kita tidak mau disebut umat yang sudah hilang atau musnah ketulusan hati kita. Kita tidak ingin disebut umat yang tegar tengkuk, karena kita tahu bahwa kalau kita hidup jauh dari Allah, kita tidak akan selamat. Justru kita berjalan terus menuju kepada kebinasaan kekal. Semoga seruan pertobatan lewat Nabi Yeremia ini menjadi seruan kita senyama kita menjalani retret agung. Sebuah lagu pertobatan masa Prapaskah akan saya nyanyikan untuk Anda. Semoga bisa menambah juga suasana hati kita, sikap iman kita untuk berani bertobat kepada Allah, dosa dan pengampunan dari Mada Bakti 726. Walau dosamu merah bagai sirih pinang, sekalipun dosamu merah bagai darah, namun akan menjadi seputih kapas oleh karena kasih Allah Maha Murah.
Meskipun banyak noda, penuh cacat celah, meskipun banyak dosa, penuh kejahatan, tetapi kasih Bapa tiada batas. Setelah pertobatan ada pengampunan. Setelah pertobatan ada pengampunan. Walau dosamu merah bagai sirih pinang, sekalipun dosamu merah bagai darah, namun akan menjadi seputih kapas oleh karena kasih Allah Maha Murah. Meskipun banyak noda penuh cacat celah, meskipun banyak dosa penuh kejahatan, tetapi kasih Bapa tiada batas. Setelah pertobatan ada pengampunan. Seruan Nabi Yeremia yang adalah firman Tuhan mengungkapkan hati Allah yang agar ingin kita bertobat. Kita tidak ingin menjadi umat yang tegar tengkuk, yang musnah ketulusan hati kita, tetapi kita mau menanggapi dengan ketaatan iman, dengan berani secara konkret bertobat, secara khusus di masa Prapaskah ini. Semoga Allah memberkati hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini. Semoga diberkati dengan Allah, berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.